Halo adik-adik, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Karena sekarang sudah memasuki bulan Desember, biasanya kan kita mengadakan Natal. Pada hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, alangkahnya kita berdoa dulu ya. Amin. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkatilah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Gimana kabarnya hari ini? Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Berikan kami Tuhan telinga seorang mulut yang mau dengar setiap akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini kakak mau cerita tentang pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Wah, ingat gak kejadian yang kemarin itu? Kisah dari Elia. Ini masih menyambung kisah dari Elia itu loh. Pada pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Elizabeth, bangsa Israel melakukan kejahatan yang luar biasa loh adik-adik. Di mata Tuhan, nah Isabel ini bahkan membunuh setiap nabi-nabi Tuhan di sana. Meskipun begitu, ada beberapa dari mereka yang masih selamat. Akibat dari kejahatan Israel, Tuhan itu memberi hukuman. Nah, hukumannya apa ya? Nah, Tuhan menahan turunnya hujan sehingga tidak ada setetes pun air hujan turun di negara itu selama 3 tahun. Nah, di situ Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi menghadap Raja Ahab. Ahab mengira bahwa Elia lah yang menyebabkan kekeringan itu. Namun Elia menjelaskan bahwa ketidaktaatan Ahab dan keluarganya lah yang menyebabkan terjadinya bencana ini. Memang Ahab telah meninggalkan perintah-perintah dari Tuhan dan mengikuti para Baal. Nah, di sini Tuhan ingin menunjukkan kehebatannya Tuhan loh, keluar biasaannya Tuhan Yesus. Nah, Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan rakyat Israel dan bertemu dia di Gunung Karmel beserta dengan 450 para nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Nah, di gunung itu Elia meminta 2 lembu yang akan dijadikan korban bakaran. 1 untuk Elia dan 1 lagi untuk para nabi Baal. Nah, Elia menantang nabi Baal untuk meminta api turun dari surga untuk membakar korban bakarannya itu. Begitupun Elia akan meminta Tuhan Allah Israel untuk menurunkan api dari surga dan membakar lembunya. Nah, pada saat itu Elia menyuruh para nabi Baal ini untuk berdoa terlebih dahulu. Maka nabi Baal itu berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta Baal menurunkan api dari langit. Wah, dia udah berdoa dari pagi sampai sore. Dia udah mulai menggores-goreskan badannya. Dia sampai lombak hingga bercucuran air darahnya. Darahnya sampai keluar darahnya. Tapi nabi Baalnya tetap korban bakarannya tidak disambar dengan api dari surga. Wah, Elia ini mengejek para nabi Baal ini, bilang gini, minta doa lebih lagi dong doanya sama Tuhanmu. Wah, jangan-jangan nabi Baalnya lagi jalan-jalan atau lagi ngelamun ya, atau lagi tertidur. Dan akhirnya nabi Baalnya nyerah karena udah capek. Nah, ini nih giliran Nabi Elia. Nah, Elia sebelumnya menyiramkan lembu korban bakaran beserta kayu api itu dengan sebanyak 12 tempayan air. Kemudian ia pun berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian api Tuhan turun dan menyambar korban bakaran sampai habis. Luar biasa ya adik-adik. Dan disitu dilihat oleh rakyat, banyak rakyat, sehingga rakyat itu menjadi sujud menyembah Tuhan. Dia bilang, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Dan semua nabi Baal itu ditangkap dan dihukum. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video yang berikut ini.
Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu,
sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Hai adik-adik, dari cerita tadi yang bisa kita ambil adalah kita harus taat sama Tuhan. Kita tidak boleh melakukan yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan. Ketiga, kita harus terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagus banget, pintar. Nah, sekarang tiba saatnya untuk ayat hafalan. Yuk, coba dibuka Alkitab ya. Ayat hafalannya ada di Ulangan 3 ayat 24b. Nah, bunyinya begini. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Aku ulangi ya. Ayat hafalannya ada di Ulangan 3 ayat 24b. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ayo cepat-cepat dihafalin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami Tuhan mau belajar taat. Kami mau belajar terus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kondisi apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Tuhan Kau sertai juga dari sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan begitu sempurna bagi setiap mereka ya Bapak. Berkati juga ke keluarga besarnya ya Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.